Korlantas Polri sedang mempersiapkan aturan tentang pemasangan chip atau perangkat elektronik untuk plat nomor kendaraan bermotor. Aturan ini mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi. Sebelumnya, aturan ini mengatur perubahan warna dasar plat nomor menjadi putih dan huruf serta angka berubah menjadi hitam. Aturan pemasangan chip pada kendaraan bermotor memudahkan Polri untuk mengawasi kendaraan bermotor. Karena chip akan berisikan data pemilik kendaraan. Apabila tidak sesuai, maka akan dikenakan tilang sesuai aturan berlaku. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, Korlantas Polri terus mengolah aturan terkait pemasangan chip pada plat kendaraan bermotor. Pemasangan chip akan berbasis teknologi untuk mengetahui identitas pengemudi. Lalu seperti apa mekanismenya? Untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi Kasubdit STNK Dit Regiden Korlantas Polri, Kombes Pol Taslim Hairudin, dan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Joko Setiowarno. Selamat siang Pak Taslim, Pak Joko, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kita semua masih diberikan kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Joko dan juga Pak Taslim. Saya ingin ke Pak Taslim dulu. Pak Taslim, terkait dengan aturan mekanisme pemasangan chip pada plat kendaraan. Ini apa alasan pemilihan teknologi chip pada plat kendaraan ini, Pak? Ya, baik. Sejak kita sudah membangun database kendaraan bermotor yang sudah kita mulai sejak tahun 2014 yang lalu. Saat ini database kita sudah 90% sudah cukup baik. Ada 145 juta kendaraan seluruh Indonesia, meskipun belum sepenuhnya valid ya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan data itu tidak valid. Nah, database ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai macam aplikasi. Ini juga beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era sekarang ini, di era bukan lagi Internet of Things, tapi sudah artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Nah, database ini bisa dimanfaatkan sebagai basic untuk membuat kecerdasan buatan. Dua di antara aplikasi pengembangan yang sudah kita terapkan saat ini adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Yang kedua adalah Samsat Digital Nasional yang saat ini sudah dibuat dan sudah disampaikan kepada masyarakat. Jadi database ini bisa kita manfaatkan. Tadi saya sampaikan salah satunya adalah untuk Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, untuk penegakan hukum secara elektronik ini ada dua teknologi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teknologi yang sekarang ini diterapkan, yaitu ANPR, Automatic Number Plate Recognition, merecognize plat nomor kendaraan yang sedang beroperasi di jalan. Ketika dia melakukan pelanggaran lalu lintas, di-capture oleh kamera untuk kemudian diambil tindakan berupa tilang. Akan tetapi teknologi ANPR ini sendiri masih ada beberapa kelemahan. Di antaranya adalah ketika TNKB-nya dipalsukan itu jadi persoalan. Yang kedua, ketika TNKB itu tidak terlihat secara nyata, apakah karena letaknya yang kurang pas, seperti misalnya hammer, itu TNKB-nya agak menghadap ke bawah sedikit, termasuk di dalamnya ketika untuk kendaraan-kendaraan yang besar seperti truk dan sebagainya itu biasanya TNKB-nya agak kotor. Ini kelemahan kita menggunakan kamera. Nah, kelemahan ini bisa diatasi dengan teknologi yang lain, teknologi yang kita kenal dengan diberikan istilah RFID, Radio Frequency Identification Device. Artinya mengidentifikasi sebuah kendaraan menggunakan frekuensi radio yang terpasang pada unit kendaraan tersebut. Tinggal kita pasang BTS di samping. Kira-kira seperti itu cara kerjanya, Mbak.
Baik, jadi ini untuk mempermudah identifikasi identitas pemilik kendaraan lewat ini ya Pak, antar aplikasi yang sudah disiapkan dari kepolisian. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, tanggapan dari MTI dengan rencana aturan plat berchip ini seperti apa? Ya, saya kira dengan kemajuan teknologi ini juga sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ya. Jadi pemohon teknologi ini memang sangat diperlukan sekali dalam pengembangan atau pendataan. Ya, kita memang lemahnya selama ini hal pendataan. Tentunya dengan cara seperti ini pendataan akan lebih valid, meskipun dikatakan Pak Taslim belum bisa seluruhnya, namun ini tahapannya cukup baik lah, dan kita harus sambut baik. Dan kita tahu juga sering mendapatkan mungkin plat nomor kendaraan yang palsu umpamanya. Nah, kalau sudah seperti ini jelas tidak mungkin ya. Artinya pemalsuan itu sudah mulai dihindari oleh masyarakat, karena ini pun menjadi penting ya, pendataan ini, sehingga Polri juga tahu berapa tuh jumlah kendaraan sekarang yang benar-benar beroperasi ya, atau berapa jumlah kendaraan sudah tidak beroperasi. Selama ini kan masih manual. Nah, dengan data seperti ini akan diketahui dimanapun, dan umpamanya kendaraan itu juga katakanlah beroperasi tidak sesuai dengan tempatnya, juga bisa teridentifikasi, dan pelacakan juga akan lebih mudah nantinya ya, seandainya kendaraan itu hilang umpamanya, pencurian dan sebagainya gitu. Baik, nah ini tentu masyarakat juga bertanya-tanya ya, kapan aturan ini akan mulai diberlakukan. Saya kembali ke Pak Taslim. Pak Taslim, kalau saya tidak salah, ini rencananya akan diimplementasikan pada tahun depan. Nanti tahapannya akan seperti apa? Apakah akan dimulai dari kendaraan yang baru dulu atau seperti apa? Jadi ini kita harus luruskan ya. Yang saat ini yang sudah dinaungi oleh aturan atau regulasi, karena memang kita untuk melaksanakan electronic traffic law enforcement ini ada dua teknologi yang tadi saya sampaikan. Untuk saat ini yang kita terapkan baru ANPR. Nah, ANPR ini sendiri dibantu dengan kamera untuk mengcapture kendaraan yang sedang beroperasi di jalan. Nah, untuk mendukung teknologi ANPR ini, maka kita melakukan perubahan di warna TNKB yang tadinya warna dasar hitam tulisan putih menjadi warna dasar tulisan hitam. Mengapa? Karena sifatnya kamera itu menangkap warna hitam atau menyerap warna hitam, sehingga dengan TNKB yang lama ketika warna dasarnya hitam tulisan putih, yang diserap oleh kamera adalah warna dasar. Dan ini yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi cukup besar. I bisa dibaca 1 atau 1 dibaca I sebaliknya, atau 5 dibaca S, atau sebaliknya S dibaca 5. Nah, karena sifatnya kamera ini mengcapture warna hitam, menyerap warna hitam, maka warna dasarnya putih, tulisannya hitam, sehingga yang langsung diserap adalah angka-angkanya. Ini mudah-mudahan dan harapan kita berdasarkan hasil kajian itu tingkat kesalahan menjadi lebih rendah, meskipun dalam pengidentifikasian itu sendiri tidak satu-satunya kamera itu sebagai alat. Jadi yang kita terapkan tahun depan itu hanya sebatas ini dulu, menerapkan warna dasar putih tulisan hitam untuk TNKB. Sementara yang dimaksud dengan chip sebenarnya bukan chip ya, ini juga saya harus luruskan. Mungkin tadi yang disampaikan dalam prolog awal bahwa nanti kita pasang chip, di mana chip itu ada data kendaraan, baik data identitas kepemilikannya maupun identitas kendaraan bermotor. Sesungguhnya tidak demikian. Chip ini hanya teknologi yang berupa frekuensi radio saja. Nah, ini yang dipasang di kendaraan, ketika kendaraan itu lewat, tercapture, termonitor oleh BTS, kemudian BTS itu nanti terhubung dengan database Ranmor kita, sehingga kita tahu persis kendaraan itu yang lewat kendaraan apa. Jadi data kendaraan itu tidak dimasukkan ke dalam chip itu. Nah, ini masih dalam tahap wacana untuk kita segera terapkan.
Ada banyak hal yang mesti tahapan yang mesti kita lalui terlebih dahulu. Kalau saya secara pribadi ya, ini tidak dalam konteks atau dalam kapasitas sebagai pejabat Kasubdit STNK, tapi dalam kapasitas pendapat pribadi, saya menganggap bahwa chip ini seharusnya bukan menjadi properti milik Polri. Kalau dia properti milik Polri, maka dia menjadi properti milik pemerintah. Nah, ketika dia menjadi properti milik pemerintah, itu tidak bisa digunakan untuk bisnis. Padahal chip ini atau RFID ini sangat mungkin nanti diterapkan untuk e-tol, e-parking dan sebagainya. Ini penting supaya nanti pengembangannya sendiri lebih memudahkan. Kalau semuanya menjadi pemerintah, nanti kita terjebak oleh aturan keuangan negara yang harus direncanakan tahun ini baru bisa digunakan tahun depan. Ya. Nah, ini wacana ini memang kita lempar untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan, komentar-komentar, sehingga nantinya ada diskusi. Nah, ketika ada diskusi, ada pendapat yang banyak mengerucut kepada konsep apa yang mau kita terapkan. Oke. Jadi untuk sementara ini itu masih dalam tataran wacana saja, Mbak, belum sampai pada tataran kita merencanakan dan menerapkan. Demikian, Mbak. Baik, jadi yang perlu dipertegas adalah tahun depan itu baru penggantian warna dari plat kendaraan ya Pak, belum dengan teknologi RFID ini yang masih sedang dimatangkan perencanaannya. Kita akan bahas lebih lanjut. Betul sekali. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Pemirsa, rencana pemasangan chip pada plat kendaraan bermotor terkait perubahan warna dasar plat nomor kendaraan yang sedang dipersiapkan Polri. Aturan itu sesuai Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Siang ini saya ke Pak Joko Setiowarno terlebih dahulu. Pak Joko, ternyata untuk teknologi RFID atau chip di plat nomor kendaraan ini belum akan diterapkan tahun depan. Namun tahun depan itu yang akan dimulai adalah pergantian warna plat nomor untuk memudahkan rekognisi identifikasi dari ETLE. Nah, kalau kita melihat kembali ke wacana pemasangan chip ini, urgensinya seperti apa Pak kalau untuk memaksimalkan identifikasi kendaraan? Ya, saya kira ini nanti mungkin masih perlu banyak masukan karena teknologi ini kan selalu berkembang ya. RFID sebenarnya sudah pernah juga digunakan kalau salah beberapa tahun yang lalu untuk pada saat itu untuk memberikan subsidi BBM ya. Tapi gagal juga, saya nggak tahu programnya sekarang kemana di zaman Presiden SBY pada saat itu. Karena ada rencana BBM subsidi yang tepat sasaran katakanlah, namun itu tidak berjalan. Nah, sekarang mungkin akan dicoba lagi, tapi tentunya ini memang saya setuju lah Pak atas perlu banyak masukan lagi Pak ya. Jadi kita masih mendengar kira-kira mungkin ada teknologi lain nggak yang tepat seperti itu. Namun langkah pertama dengan membuat katakanlah plat nomornya TNKB, plat nomor kendaraan bermotor itu dibuat dasarnya putih, tulisannya hitam, terus setidaknya bisa memudahkan untuk kamera mengcapture ya, ketimbang plat nomornya warna hitam, tulisannya putih. Ini satu langkah yang sebenarnya di negara lain memang warnanya banyak yang putih, cuman kita yang ya. Masalah teknologi nanti ya selesaikan aja, nanti mungkin banyak pakar yang akan memberi masukan teknologi apa yang kira-kira nanti bisa memudahkan dan mungkin ya tidak begitu mahal lah untuk diterapkan di Indonesia.
Baik, kesiapan teknologi pendukung juga menjadi pertimbangan ya Pak Joko. Saya ke Pak Taslim. Pak Taslim, apakah kepolisian sudah melakukan studi banding terkait dengan wacana penerapan chip di pelat kendaraan ini dengan negara yang sudah menerapkan teknologi ini, dan dari itu efikasinya seperti apa Pak? Kalau saya sendiri, saya pernah ke Jepang. Nah, di Jepang ini sebenarnya sudah menggunakan teknologi seperti ini. Hanya saja di Jepang itu setiap pemilik kendaraan bermotor itu memang sudah dilengkapi oleh alat yang sejenis dengan RFID ini. Dan keberadaan RFID ini bagi Jepang sangat menguntungkan, satu, karena dia terhubung dengan database sehingga bisa dimonitor dari back office. Itu untuk menyelesaikan jika terjadi kemacetan. Artinya nanti kalau misalnya dari arah jalan tertentu itu padat, warna hijaunya sempit atau pendek, maka dari kantor nanti dilakukan perubahan, warna hijaunya lebih panjang, warna merahnya pendek. Ini untuk menyelesaikan dari sisi kemacetan. Nah, menyelesaikan sisi kemacetan ini sendiri menguntungkan dari sisi penghematan atau pemborosan BBM, supaya menghindari terjadinya pemborosan BBM. Yang kedua juga menguntungkan untuk membantu kendaraan-kendaraan seperti ambulan, pemadam kebakaran, kemudian kendaraan kepolisian yang melakukan pengawalan atau mendatangi TKP dan sebagainya. Ini yang penting bagi aparatur pemerintah dengan adanya teknologi RFID ini. Nah, yang saya tahu baru di Jepang, karena saya kebetulan yang berkunjung ke Jepang. Tetapi banyak manfaat lain yang bisa digunakan. Bahkan RFID ini jika dia dihubungkan dengan e-money, maka dia menjadi e-money, alat untuk melakukan pembayaran. Nah, ini yang penting sekali untuk diterapkan, bukan hanya sekedar untuk mengidentifikasikan oleh kepolisian. Itu tadi yang saya katakan kenapa sebaiknya RFID ini tidak diadakan oleh kepolisian sehingga menjadi properti milik pemerintah. Sedikit menyinggung yang disampaikan oleh Pak Joko tadi terkait dengan rencana RFID zamannya Pak SBY. Sebenarnya itu wacana yang dulu juga saya sampaikan. Apakah ide itu yang dipakai oleh pemerintah, saya tidak tahu persis. Nah, ketika saya memiliki database kendaraan atau Polri memiliki database kendaraan bermotor, saya berpikir bahwa ketika kendaraan-kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi BBM dipasang RFID, kemudian di pom bensinnya sendiri juga dikasih database kendaraan-kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi, otomatis kendaraan itulah yang nanti boleh mengisi untuk BBM bersubsidi. Ini kan salah satu cara pengendalian distribusi BBM bersubsidi supaya tepat sasaran. Akan tetapi saya tidak tahu persis kegagalannya itu kenapa. Apakah karena memang belum ada kerjasama yang baik antara pihak kita dengan pemilik pom bensin misalnya, ataukah memang belum ditindaklanjuti. Sampai dengan hari ini saya tidak tahu. Cuma hanya saja wacana itu memang dulu sudah pernah kita berikan, karena kita memiliki database kendaraan bermotor yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin itu tanggapan saya. Baik, jadi sebenarnya RFID ini bukan semata-mata teknologi untuk pelacak identitas pemilik kendaraan ya Pak, namun bisa diperluas penggunaannya sampai seperti Bapak contohkan tadi, ke penggunaan e-money dan juga untuk memantau kondisi lalu lintas. Kita akan bahas ini lebih lanjut di segmen terakhir, usai jeda. Pemirsa Lunch Talk akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah berada di penghujung segmen. Saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko, terkait dengan wacana pemasangan chip pada plat kendaraan ini, apa yang menjadi masukan dari MTI dan juga apa yang mungkin perlu dikembangkan dari teknologi sistem identifikasi kendaraan di Indonesia? Silakan Pak Joko, singkat saja sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Ya, saya kira ini program yang sudah diusulkan cukup beberapa tahun yang lalu lah. Saya kira ini perlu dilanjutkan juga dan memang perlu diuji coba lebih dahulu. Ya, jadi jangan berhenti pada wacana, memang ini harus diterapkan. Mengingat pendataan itu penting, apalagi ini
berpengaruh juga pada nanti pendataan yang lebih besar lagi manfaatnya. Di era teknologi pengembangan artificial intelligence ini apapun bisa dilakukan. Mungkin nanti akan muncul lagi model-model yang baru yang kiranya ini memang bisa memberi manfaat bagi pendataan untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Saya kira ini hal yang perlu dilanjutkan, dan saya kira nanti makin banyak masukan kalau sering dilakukan FGD, terutama nanti dari teman-teman ahli-ahli yang bidang IT yang banyak mengetahui ini. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Taslim. Pak Taslim, apa tanggapan dari Anda dan juga apa yang harus disiapkan masyarakat jika nanti pemasangan chip kendaraan ini sudah wajib diterapkan? Sekaligus menjadi closing statement dari Anda, singkat saja, silakan Pak Taslim. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa tadi sesuai harapan Pak Joko, insya Allah ini saya katakan betul adalah wacana, akan tetapi wacana yang maksud kami perlu kita diskusikan untuk tetap kita lanjutkan. Insya Allah ini akan tetap dilanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya hanya berpikir dari sisi pemanfaatan RFID ini, dari fokusnya ada di penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Pak Jokowi beberapa waktu lalu kan membuat program revolusi mental bukan reformasi mental. Kalau reformasi itu perubahannya secara perlahan-lahan, maka revolusi itu menjadi luar biasa, artinya perlu percepatan yang luar biasa, bahkan memungkinkan timbulnya korban. Nah, ruang lalu lintas menjadi role model yang cukup baik untuk dicoba bangun revolusi mental dengan memanfaatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial atau alat untuk membangun peradaban. Dengan etle yang diterapkan nanti dengan teknologi yang sangat tepat dalam rangka mengidentifikasinya, membuat setiap orang merasa terawasi dimanapun dia berada dalam 1x24 jam. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah taat atau tertib di ruang publik. Ketika dia tidak tertib, ketika dia tidak taat, maka dengan sendirinya akan terawasi oleh teknologi atau kamera yang kita pasang di mana-mana. Sehingga harapan saya kepada masyarakat mulai hari ini dan seterusnya, ayo kita mulai ditanamkan kepada diri kita untuk takut bukan dengan petugas, tapi takutlah dengan aturan yang berlaku. Sehingga ada petugas atau tidak ada petugas, kita tetap tertib melakukan ada perbuatan atau bersikap dan bertingkah laku di ruang publik. Mungkin seperti itu yang menjadi closing statement saya. Jadi wacana ini sebenarnya untuk menuju seperti apa yang tadi saya uraikan pada segmen ketiga tadi. Mungkin begitu, Mbak. Baik, tentu kita berharap jika teknologi chip ini sudah diterapkan, ini bisa memberikan keuntungan baik dari pihak kepolisian maupun juga masyarakat ya Pak, untuk bisa lebih teratur atau tertib dalam berlalu lintas di ruang publik. Terima kasih banyak Pak Taslim dan juga Pak Joko sudah berbagi informasi bersama kami. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Salam sehat.